menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Suparman diikuti oleh seluruh hadirin dipimpin oleh saudari Prinita Ayuni Tias dari program studi sistem komputer kelas unggulan. Menghadirkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa, mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan. Hening cipta, mulai. Selesai. Persembahan tari tanggal.
Pembukaan rapat Senat khusus terbuka oleh Ketua Senat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat khusus terbuka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam acara pelepas salam alumni sarjana dan alumni diploma ke-43 tanggal 17 Desember 2019 secara resmi saya buka. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua LP3MP Unsri, Bapak Dr. Adian Saptawan MSI, yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Ilmu Komputer, Sekretaris Senat, yang saya hormati juga tamu kita dari UGM, Bapak Insinyur Paulus Nisab Santoso, PSD. Nanti mohon berkenan untuk ada ngasih sharing-sharing Pak untuk kita semua. Yang saya hormati para ketua jurusan, sekretaris jurusan, dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, dan tentu yang juga saya hormati Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa yang hari ini akan secara resmi kita lepas, dan juga tentu yang kami banggakan anak-anak sekalian, para mahasiswa yang sebentar lagi akan kita lepas sebagai alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pelepasan alumni baru ini merupakan acara yang sudah rutin kita laksanakan. Tapi walaupun begitu, ini adalah sebuah momentum bagi anak-anak kita yang akan kita lepas, karena ini adalah penanda bahwa anak-anak sekalian itu sudah selesai melaksanakan perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer. Lepas artinya apa? Artinya mulai besok anak-anak sekalian sudah secara resmi sebagai alumni dari Fakultas Ilmu Komputer. Ikatan silaturahmi tentu masih terus harus kita jaga. Karena apa? Karena banyak manfaatnya kalau kita selalu menjaga tali silaturahmi. Kalau dalam Islam katanya silaturahmi itu paling tidak akan memberikan dua hal katanya. Pertama akan memanjangkan umur, yang kedua akan menambah rezeki. Nah, silaturahmi tentu banyak cara dilakukan. Pertama mungkin melalui ikatan alumni, kemudian juga melalui wadah-wadah yang lain. Artinya ikatan antara Fakultas Ilmu Komputer dan anak-anak sekalian tentu tetap harus kita jaga. Kedepan tentu tantangan kita dan tantangan anak-anak sekalian begitu berat, karena memang mulai besok tentu statusnya bukan lagi mahasiswa. Kalau statusnya bukan lagi mahasiswa itu biasanya kalau mau minta duit sama orang tua sudah agak lain. Ya, kalau masih mahasiswa saya percaya betul bahwa orang tuanya akan dengan segera untuk memberikan yang diminta. Tapi sebagai alumni tentu sudah berkurang, ya. Beasiswa orang tua itu mestinya harus sudah berkurang. Bahkan mestinya juga dibalik, nanti kita yang memberikan beasiswa ke orang tua. Itu artinya kita harus bekerja, harus betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya. Karena memang banyak juga orang yang begitu selesai ini bukan tambah
senang tapi tanpa stres gitu ya. Nah, mudah-mudahan kami doakan tidak seperti itu ya. Karena tantangan ke depan pilihannya banyak tentu. Pertama mungkin kalau mau melanjutkan sekolah ya silahkan saja ya. Karena banyak sudah alumni-alumni kita itu yang studi lebih lanjut baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang kami melihat bahwa beberapa waktu yang lalu juga beberapa alumni kita juga berangkat studi ke Taiwan ada, yang ke Jepang juga ada. Tentu ini terbuka. Kalau misalnya tidak mau keluar ke dalam juga ada di Fakultas Ilmu Komputer juga ada sebuah magister ilmu komputer, atau di tempatnya Pak Insaf di UGM juga. Karena alumni kita juga sudah banyak lah di ITB juga sudah banyak yang lulus dari situ. Artinya karena kalau kita mau kaya cepat katanya, ya mestinya wirausaha. Ikut seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya wirausaha, ya, berdagang, bahasa dulu berdagang. Atau pilihan yang ketiga adalah bekerja di perusahaan, di lembaga pemerintah atau di mana dengan orang lain lah istilahnya. Nah, tetapi memang kalau kita mau bekerja dengan orang lain, ini memang perlu banyak yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita mau sukses di masyarakat itu banyak sekali indikatornya. Tapi banyak orang yang mengatakan kalau mau sukses itu ya pertama adalah punya jaringan, gitu ya, dan lain-lain. Tapi seorang pakar juga di Amerika mengatakan dia buat survei gitu ya, untuk sukses itu dia buat ada 100 indikator. Nah, ternyata di survei itu IPK tinggi, kemudian kuliah di perguruan tinggi yang favorit gitu ya, itu ada di 20-an ke atas. Jadi yang pertama katanya kalau mau sukses itu adalah pertama adalah kejujuran. Jadi itu indikator yang pertama kali di situ. Karena apa? Kadang-kadang satu hal yang sering juga tidak dipahami oleh orang-orang yang baru bekerja, sering terjadi misalnya begitu kita pertama kali bekerja dikasih tugas oleh orang lain, dia merasa tugas itu sebagai beban. Padahal semestinya kalau kita diberi tugas oleh orang, oleh pimpinan atau oleh atasan, itu artinya orang memberikan tanggung untuk kita. Itu membuat jalan kita akan lebih lempeng bahasa kita. Jadi jangan menjadikan beban. Akan positif ke kita. Kalau sudah positif, nah itu artinya kita sudah membuka jalan kita untuk mudah mencapai yang kita inginkan. Yang kedua, indikator ya, disiplin. Banyak orang itu sebenarnya ingin dia karirnya cepat, tapi tidak disiplin. Masuk kerja jam 8, datang jam lain gitu ya, termasuk di dalamnya adalah kecakapan interpersonal skill. Lulusan sistem informasi bahkan belum sampai rasanya 3,5 tahun karena ujian 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya mestinya sampai Januari baru 3,5 tahun. Tapi yang lama juga ada gitu ya. Ya kadang-kadang yang lama ini kadang-kadang banyak juga yang sambil proyek Pak di sana sini, buat program sini, buat program situ, akhirnya lupa dengan kuliah ya. Nah, ada juga yang memang karena syarat nilai bahasa Inggris kita tinggi agak terhambat juga gitu ya, sehingga tes bahasa Inggris berkali-kali baru selesai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, juga pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan selamat juga kepada orang tua wali mahasiswa yang telah bersama-sama kita membantu sehingga anak-anak kita bisa selesai. Kami ucapkan selamat juga, mohon maaf kalau selama anak kita kuliah di sini ada hal-hal yang tidak berkenan, Pak. Karena kadang-kadang juga ya kami manusia biasa lah.
dosennya Pak. Ada yang memang dosen ini sangat strict dengan standar yang dia punya. Ada juga yang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya tidak ada niat untuk menghambat, ada niat untuk misalnya supaya anak-anak kita sulit. Tapi memang beberapa dosen punya standar yang tinggi dan memang menginginkan anak-anak kita punya daya juang dan daya tahan yang kuat. Ya, karena memang nanti terjun di masyarakat ini diperlukan, Pak. Ya. Daya juang itu sangat diperlukan. Kalau kita mudah menyerah, nah itu agak sulit, gitu ya. Kita harus kuat, apalagi di tengah persaingan yang demikian berat sekarang. Istilah-istilah seperti masyarakat ekonomi ASEAN dan lain-lain, di mana tenaga kerja asing juga sudah boleh masuk, ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan untuk kita. Tapi tidak usah berkecil hati, karena kita sudah membuktikan bahwa alumni-alumni kita juga sanggup bersaing. Saya beberapa kali juga ketemu dengan alumni Fakultas Ilmu Komputer bekerja di luar, di Singapura, di Malaysia, di mana. Jadi sebenarnya peluang itu tetap terbuka. Sekalian nanti sukses di masyarakat, kita jaga terus silaturahmi. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama proses belajar mengajar anak-anak kita semua. Kami hanya dapat mendoakan mudah-mudahan sukses anak-anak kita nanti di masyarakat juga sukses mencapai cita-cita sesuai yang diinginkan, dan tentu juga kami yang di fakultas akan terus untuk meningkatkan segala sesuatunya sehingga proses belajar mengajar semakin hari semakin baik. Kelemahan-kelemahan itu akan semakin berkurang. Kelemahan itu pasti ada, saya yakin betul bahwa banyak masih kekurangan. Banyak yang sudah kita kerjakan, tapi masih banyak juga yang perlu untuk kita perbaiki. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon juga nanti Pak Dr. Ardian Tertawan untuk juga memberikan sambutan, Pak. Karena beliau ini ada di LP3MP bagian penjaminan mutu, Pak. Ya. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Sriwijaya yang diwakili oleh Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Andes Ardian Saptawan MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fasilkom, Bapak Wakil Dekan dan Ibu, kemudian juga para ketua jurusan, para dosen-dosen, dan terutama sekali para wisudawan dan keluarga. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan perkenannya pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk yudisium ya atau wisuda lokal alumni Fakultas Ilmu Komputer Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kami sampaikan selamat dari Bapak Rektor Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir secara fisik di sini karena pada waktu bersamaan ini ada 10 fakultas yang yudisium atau wisuda lokal ini. Jadi dengan 2 kampus yang berbeda, beliau agak kesulitan untuk mengejar waktu ya untuk ke sini. Untuk itu beliau sampaikan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, baik para wisudawan dan keluarga yang tentunya sangat berbahagia pada hari ini juga, dan juga selamat kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan dan segenap dosen karena alhamdulillah sudah menambah lagi alumni
dari Fakultas Ilmu Komputer ini. Semoga ke depan para alumni ini akan menambah ilmunya lagi untuk dalam rangka berjuang meningkatkan kualitas dirinya dan juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali kita melakukan wisuda. Itu berarti bahwa semakin hari semakin bertambah para alumni ini. Ini menunjukkan bahwa persaingan di dunia kerja itu semakin lama semakin keras. Karenanya diharapkan sekali para adik-adik yang baru selesai untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, bagi yang melanjutkan ataupun yang mencari kerja, diharapkan selalu menambah pengetahuan dan ilmunya. Hal ini penting depan. Tidak hanya dalam negeri saja, tapi juga sudah dari luar negeri datang ke sini. Oleh karenanya itu, ilmu yang sudah kita dapatkan itu perlu selalu untuk di-upgrade. Tambahan ilmu tidak hanya pada bidang ilmu kita saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Yang mungkin secara formal kita tidak banyak dapatkan dari bangku kuliah karena fokus kita ke program studi kita. Namun di dalam pelaksanaan penerapan di masyarakat itu selalu terkait juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Orang ya, lihat TV, media sosial terutama, jangan hanya lihat chattingnya aja, ya, jangan Facebooknya aja. Coba lihat browsing internet, ilmu-ilmu yang sudah berkembang. Dengan harapan nanti saudara bisa eksis, bisa bertambah kemampuan bersaingnya di dunia kerja nanti. Nah, selain itu juga jangan dilupakan bahwa pada hakikatnya seorang orang yang pintar itu tidak hanya ditentukan oleh intelektual yang dia miliki, tetapi juga masalah performanya, kinerjanya. Termasuk di sana adalah etika. Yang sekarang sudah mulai kalian jagalah kinerjamu itu dengan etika yang kau miliki. Sopan santun, tata krama itu sangat diperlukan. Tidak ada gunanya orang yang pandai tetapi tidak memiliki tata krama. Interaksi antara seorang dan orang lain itu akan berjalan dengan lancar apabila tercipta suatu kenyamanan. Nah, untuk kenyamanan itu peran dari etika itu sangat diperlukan sekali. Banyak sekali keluhan-keluhan yang ada di instansi atau perusahaan-perusahaan yang penyebabnya adalah etika. Ada salah satu perusahaan contohnya BUMN di Sumatera Selatan ini yang terpaksa melakukan tes kembali ya ketika tahun lalu tahun 2018 ada yang diterima dari salah satu universitas unggul ya, tetapi tata keramanya kurang sopan, nilai tertinggi ya, akhirnya dikeluarkan. Ada 2 orang sarjana. Setelah dilakukan peninjauan, mengapa terjadi hal seperti itu? Rupanya masalah etika. Nah, mungkin dikarenakan sekarang itu banyak Android ya, dengan internetnya dan sebagainya, akibat interaksi antara satu dan orang lain itu menjadi suatu hal yang asing, sehingga ketika secara fisik ketemu dianggapnya seperti dalam dunia maya aja, nggak ada sopan santun, nggak saling menghormati, bisa akhirnya hidup itu jadi kering. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik menambah pengetahuannya mengenai etika tersebut. Ikuti di Universitas itu, kemarin mungkin sudah ada yang ikut ya, yaitu di CDC untuk pelatihan kerja ya, dan di tempat-tempat lain. Jangan merasa jenuh untuk menambah ilmu, karena bagaimanapun juga kita perlu ilmu itu. Sebagaimana dikatakan dari ayunan sampai ke liang lahat ya, selalu terus meningkatkan kemampuan kita. Baiklah, di akhir ini kami menyampaikan selamat terutama kepada orang tua, wisudawan, wisudawati yang selama ini berjuang ya. Mungkin adik-adik nggak tahu, mungkin bapaknya ngutang sana, ngutang ke sini ya, sambil berjuang begitu kerasnya untuk anaknya sekolah dengan selesai. Ya mungkin adik-adik tidak tahu ketika di sekolah ya, di perkuliahan. Untuk itu ya, pertama-tama
ucapkanlah terima kasih kepada kedua orang tuamu. Karena bagaimanapun juga perjuangan orang tuamu itu hari ini insya Allah dia bisa melihatnya, ya, dan bisa memperhatikan dengan baik, sehingga dalam syukur hati mungkin bahagia yang ada di hati para adik-adik sebenarnya belum seberapa dibandingkan kebahagiaan yang ada pada diri kedua orang tuamu. Oleh karena itu kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu telah berhasil mengantarkan anak-anaknya ke dunia yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan berkah kepada mereka semua sehingga mendapatkan hasil yang diidamkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oleh Bapak Insinyur Paulus T. Santoso MSc dari IPU dengan tema literasi digital pada era industri 4.0. Pertama kali saya mohon izin permisi karena kebetulan saya datang dari Yogyakarta, tepatnya dari Universitas Gadjah Mada, sehingga ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik untuk bisa melihat atmosfer terkait dengan peristiwa yudisium atau kegiatan yudisium yang dilakukan khususnya untuk prodi ataupun fakultas ilmu komputer dari Universitas Sriwijaya. Kemudian seperti yang diminta oleh Bapak Sekretaris Senat, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan satu topik yang saat ini cukup hangat untuk dibicarakan khususnya di dunia teknologi, yaitu terkait dengan industri 4.0 yang saya coba saya kaitkan dengan literasi digital. Tadi Bapak yang mewakili Rektor menyampaikan bahwa salah satu keprihatinan kita adalah semakin lunturnya tata krama ataupun mungkin adat istiadat yang berakhir atau mungkin akan mengakibatkan kita itu menjadi seseorang yang mungkin kurang bisa memenuhi keinginan-keinginan orang tua kita. Maka izinkan dalam waktu beberapa menit untuk menyampaikan orasi yang judulnya adalah literasi digital pada era industri 4.0. Yang saya hormati Rektor Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati para orang tua lulusan yang hari ini diwisuda, dan terutama yang saya banggakan para lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang pada hari ini diwisuda. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita semua diberikan berkat keselamatan dan kesehatan yang baik, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti agenda rapat senat Fakultas Ilmu Komputer terbuka, yang salah satu agendanya adalah yudisium lulusan, khususnya untuk
tingkat sarjana dan D3 dan diploma 3. Tahap ini juga sekaligus merupakan langkah awal untuk tahap pembelajaran berikutnya, baik di dunia akademik maupun di dunia nyata. Keberhasilan saudara-saudari saat ini sekaligus membawa saudara-saudari sekalian untuk menjadi anggota satu komunitas masyarakat ilmiah yang mesti mengedepankan cara berpikir logis dan ilmiah ketika menghadapi suatu permasalahan. Selain itu, saudara-saudari juga diharapkan untuk tetap berkontribusi pada prodi maupun universitas, karena informasi yang berasal dari saudara-saudari ketika nanti saudara-saudari sudah bekerja di tempat kerja masing-masing itu tetap akan dibutuhkan oleh prodi maupun universitas, khususnya ketika nanti prodi maupun universitas menyelenggarakan tracer study ataupun studi pencermatan lulusan, maka diharapkan saudara-saudara sekalian untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan tersebut. Para lulusan dan para hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini kita berada di dalam sebuah era yang disebut dengan era industri 4.0. Satu era yang ditandai dengan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, khususnya melalui internet. Industri 4.0 juga melibatkan sejumlah teknologi terkini, antara lain yang disebut dengan Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Salah satu contoh bentuk Internet of Things, pada tahun lalu saya mengunjungi salah satu peternakan di Thailand, peternakan ayam. Mereka mempunyai ayam tidak sedikit. Menurut yang mempunyai peternakan ayam itu, mereka mempunyai sekitar 500.000 ekor ayam. Nah, sekarang bagaimana pemilik dari peternakan itu meyakinkan bahwa tidak ada satupun anak ayam ataupun satu ekor pun ayam yang mengalami sakit. Kalau ada satu ekor ayam yang sakit, barangkali dalam waktu seminggu peternakannya bisa langsung bangkrut karena penyakit ayam itu cepat sekali berulang. Dari situ kemudian pemilik dari peternakan itu bisa tahu apakah ayam ini sedang dalam kondisi sakit atau tidak. Sehingga kalau dia sedang dalam kondisi sakit, maka dengan segera pemilik dari peternakan ayam itu akan melakukan tindakan terhadap seekor anak ayam itu, misalnya dengan kemudian disuntik. Nah, dengan cara seperti itu, maka peternakan itu bisa terus mempunyai ekor-ekor ayam yang sehat semua. Para lulusan dan para hadirin sekalian yang berbahagia, Industri 4.0 ditandai dengan sejumlah kata kunci yang berkaitan dengan teknologi. Mungkin ketika saya dulu pertama kali kuliah di Teknik Elektro tahun 79, dan ketika pertama kali saya belajar pemrograman bahasa Fortran, itu hanya mengenal dua jenis data, yaitu data numerik dan data karakter. Tetapi sekarang data itu ada yang video, kemudian foto, suara, dan macam-macam, yang membutuhkan tempat lebih besar dibanding hanya sekedar data numerik maupun data karakter. Maka salah satu yang bisa saya ambil dari volume data yang kira-kira akan kita hadapi nanti adalah bahwa data ini saya ambil dari situsnya Mario Morales IDC.
Di sini disebutkan bahwa tahun 2020 yang hanya tinggal 2 minggu lagi, jumlah data yang ada dan bisa dikelola itu adalah sebesar 50 triliun giga. Coba kira-kira nolnya berapa ya? Berapa orang ini menjadi suatu bidang yang seksi begitu, karena menjanjikan banyak hal dan juga banyak tantangan, yaitu di bidang big data. Ya. Sehingga sekarang tidak ada alasan bagi para mahasiswa atau para lulusan kalau diminta dosennya nanti untuk mencari data, lalu kemudian mengatakan datanya tidak tersedia Pak. Nah itu berarti kurang piknik, karena data yang tersedia seperti barusan tadi saya sampaikan itu jumlahnya tersedia sangat berlimpah. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus menyadari bahwa data itu tidak semuanya dapat dipercaya, karena ada orang-orang yang mungkin sengaja menaruh data di sana dengan tujuan yang tidak baik. Ya, maka ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kita untuk bagaimana membuat supaya data itu menjadi trustworthy atau data itu menjadi data yang bisa dipercaya, sehingga ketika data itu dimanfaatkan oleh banyak orang lalu bisa mengambil manfaat positif dari data yang terpercaya. Pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya perihal alumni sarjana dan alumni diploma pada acara pelepasan alumni ke-43 tanggal 17 Desember 2019 oleh Bapak Samsuryadi M.Com PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya nomor 1305-UN9.FIK-TO-SK-2019 tentang pelepasan alumni sarjana dan alumni diploma ke-43 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2019. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menimbang A. Berdasarkan SK Yudisium nomor 2739/UN9.1.9/DL/2018 tanggal 31 Desember 2018. SK Yudisium nomor 850-9.FIK-TO-SK-2019 tanggal 31 Juli 2019. SK Yudisium nomor 819-9.FIK-TO-SK-2019 tanggal 27 Agustus 2019. SK Yudisium nomor 2119-9.1.9/DL/2019 tanggal 30 Agustus 2019. SK Yudisium nomor 1126-9.FIK-TO-SK-2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan SK Yudisium nomor 1243-UN9.FIK-TO-SK-2019 tanggal 29 November 2019 bahwa 36 lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya terdiri dari berbagai program studi dapat mengikuti acara pelepasan alumni ke-43 Fakultas Ilmu Komputer Sriwijaya pada tanggal 17 Desember 2019. B. Bahwa sehubungan dengan butir A di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tentang acara pelepasan alumni sarjana dan alumni diploma ke-43 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2019.
ke-1. Mereka yang namanya tertera dalam lampiran 1 sebanyak 35 orang dinyatakan sebagai alumni sarjana S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, terdiri dari 14 orang program studi sistem komputer, 12 orang dari program studi teknik informatika, dan 9 orang dari program studi sistem informasi. Kedua, mereka yang namanya tertera dalam lampiran 2 sebanyak 1 orang dinyatakan sebagai alumni diploma 3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, berasal dari program studi teknik komputer. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 9 Desember 2019, Dekan Fakultas Ilmu Komputer tertanda Zaidan Johari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alumni baru oleh dekan. Alumni baru dipersilakan berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa saudara-saudari sebanyak 36 orang yang terdiri dari 35 orang alumni sarjana strata 1 dan 1 orang alumni diploma 3 secara resmi dilantik sebagai alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik, hidayah dan berkahnya kepada saudara-saudara sehingga menjadi insan akademis yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai dasar-dasar ilmu dan atau profesi, serta berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Palembang, 17 Desember 2019. Ikrar alumni diikuti oleh seluruh alumni baru dipimpin oleh Saudara Muhammad Hengki Setiawan dari Program Studi Sistem Informasi. Ikrar alumni. 1. Kami alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya negara. 2. Kami alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berperilaku jujur dan bertanggung jawab atas terwujudnya kehidupan yang adil dan makmur. 3. Kami alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya wajib menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat manusia dan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor atau yang diwakili Sekretaris LP2, LP3MP Unsri Palembang, yaitu Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Ardian Sartawan MSI. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, Bapak Zaidan Johari MT. Yang kami hormati para wakil dekan Fakultas
Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat di lingkungan Fakultas Komputer Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Juga yang kami hormati Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Unsri Palembang. Yang kami hormati Bapak Insinyur Paulus Insap Santosa MSc Vihadi Ibu, tamu orasi ilmiah. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Palembang. Yang kami hormati Panitia Yudisium dan seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang kami banggakan. Hadirin dan undangan serta orang tua, wali para yudisiawan dan yudisiawati yang saya muliakan, serta tidak lupa anak-anakku semua, para yudisiawan dan yudisiawati yang kami cintai dan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara yudisium dengan sehat walafiat tanpa halangan dan kekurangan satu apapun jua. Tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut sunnah beliau yang setia sampai akhir zaman, di mana beliau adalah yang menjadi suri teladan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua yudisiawan. Kepada para orang tua yudisiawan yudisiawati, kami mohon izin dan sekaligus mohon maaf apabila sambutan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak, Ibu, orang tua semua. Kami ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan di salah satu universitas terbaik di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan Palembang ini. Anak-anakku semua patutlah bersyukur karena kalian merupakan orang-orang terbaik dan pilihan untuk merasakan indahnya menjadi bagian dari universitas ini. Ada ribuan orang di luar sana yang antri ingin seperti Anda sekarang ini. Pada kesempatan ini juga yang sungguh membanggakan dan membahagiakan kita selaku orang tua, yudisiawan dan yudisiawati, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan Pembantu Rektor, para senat dan anggota, Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, para dosen dan staf, serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya serta telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra-putri kami, sehingga
putra-putri kami dapat menyelesaikan gelar pendidikan dan memperoleh gelar sarjana untuk strata 1 dan ahli media untuk diploma di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya ini, cita-citanya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya kami mendoakan semoga jerih payah dari Bapak dan Ibu semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik dan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Harapan dan nasihat untuk para yudisiawan dan yudisiati, anak-anakku, janganlah kalian cepat merasa puas dan terlalu berbangga, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan dan usaha hidup Anda, melainkan ini barulah awal dari langkah Anda untuk menapaki hidup yang sesungguhnya. Memang ini adalah akhir dari pendidikan strata 1 maupun diploma, namun ini adalah awal dari kehidupan kalian. Anak-anakku, janganlah menganggap semuanya dapat berjalan dengan mudah dan enteng. Pendidikan yang Anda raih pada hari ini itu tidaklah cukup untuk membuat Anda menjadi sukses. Sebab persaingan di luar sana sangatlah keras dan semakin kompetitif. Anak-anakku harus mempertanggungjawabkan gelar yang Anda capai, yang Anda raih hari ini. Gelar kesarjanaan tersebut hanyalah merupakan salah satu bekal yang diperlukan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Pendidikan tinggi sebagai salah satu dimensi pengembangan kapasitas, khususnya pengembangan sumber daya manusia, tidak saja diperlukan kehidupan pribadi anak-anak untuk menyalip kehidupan selanjutnya, tetapi juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fasilkom Unsri yang telah dengan keikhlasan dan kesabarannya dalam menghadapi anak-anak kami. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah meraih gelar sarjananya. Ketahuilah bahwa kamilah para orang tua yang paling berbahagia saat ini karena telah dapat mengantarkan kalian sampai ke titik perjuangannya hari ini. Bapak Dekan dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa bait pantun, Pak. Ke kampus Unsri Indralaya, singgah di Timbangan Beli Semangka. Hari ini kami orang tua bangga dan berbahagia. Semoga ananda semua yudisiawan, yudisiawati esok menjadi pemimpin bangsa. Baca puisi sambil tersenyum, beramal ikhlas tanpa pamrih. Sekarang ananda semua di yudisium, untuk rektor, dekan, dan semua sivitas akademika Unsri diucapkan terima kasih. Minum kopi, kue bolu, keripik renyah buatan Bu Lasri. Mohon maaf untuk semua salah, hilaf, dan keliru. Saya usai acara kami orang tua membuat pamitan dan mohon diri. Selanjutnya, goreng, gurami, lantarannya lilin. Kita sangat berharap silaturahmi untuk tetap terjalin. Saya Jawa Hari Taruna, mohon maaf apabila ucapan ataupun kata-kata saya kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama-nama alumni yang berprestasi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Alumni yang dipanggil dipersilakan. Yang sesungguhnya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.
ditetapkan di Indralaya pada tanggal 6 Desember 2019, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Jaidan Jawahari NIP 197107 1025 011 005. Pertama, Muhammad Indra, Program Studi Sistem Informasi IPK 312, predikat non-akademik, pernah pengalaman juara 3. Yang kedua, Ahmad Firdaus, Program Studi Sistem Informasi IPK 3,41, predikat organisasi, pernah menjadi pengalaman Bupati Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi 2017. Ketiga, Sapitri, Program Studi Sistem Komputer IPK 2,99, predikat organisasi, pernah menjadi bendahara umum di KM Fasilkom 2018. Indralaya 6 Desember 2019, Dekan Fakultas Komputer Jaidan Jawahari 1971 Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dok. Dia Purnamasari. Fahrul Rozi. Tommy Kiatmoho. Novia Trilestari. Wija Hartudi.
Yeni Laraswati. Amirullah. Gina Rifka Utami. Dwi Sinta. Khalil Anggara. Selanjutnya dari program studi sistem komputer kelas 10. Muhammad Azran Sapura. Prinita Ayun Tias. Terima kasih kepada Bapak Alok Reza. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya dari jurusan Teknik Informatika diikuti oleh Ketua Jurusan Teknik Informatika yang diwakili oleh Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Ibu Hardini Yofianti MT. Kami persilakan. Ardi Wasila Chandra. M.A. Rashid Hilmi. Ima Cynthia. Ari Susanto. Serta Novita Sari. Selanjutnya dari program studi Teknik Informatika kelas Virtual. Hakiki Fitrianti. Duita M. Julia.
Rusdi Rivaldo, Deo Wicaksono, Muhammad Fadil Hidayat, Terima kasih kepada Ibu Mani, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya dari jurusan Sistem Informasi didampingi oleh Ketua Jurusan Sistem Informasi, Ibu Endang Lestari MT, kami persilahkan. Fazli Wira Pratama, Roli Maranika, Yosef Fridolin, Ari Setiawan, Muhammad Bayu Reksa, selanjutnya dari Program Studi Sistem Informasi Kelas Profesional, Muhammad Nofriansyah, terima kasih kepada Ibu Emma, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya alumni diploma Program Studi Teknik Komputer yang diambil oleh Koordinator Program Studi Teknik Komputer yang dalam hal ini kami mohon persediaan kembali kepada Bapak Dr. Rizal Krisnandayang MT untuk mewakili. Muhammad Ridwan,
menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh Saudari Prinita Ayuning Tias dari program studi Sistem Komputer kelas unggulan. Alumni baru dipersilahkan berdiri. Alumni baru dipersilahkan duduk kembali. Sambutan yang mewakili alumni oleh Saudari Dia Purnamasari dari program studi Sistem Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan teman-teman alumni untuk menyampaikan kata sambutan. Pertama-tama saya mau mengucapkan rasa puji dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, ridho, dan karunia-Nya saya dan alumni dapat hadir pada hari ini di acara pelepasan alumni sarjana dan diploma ke-43. Dan tak lupa juga yang paling spesial kepada orang tua kami yang selama ini telah mendukung kami, yang telah menerima kami apa adanya, yang apapun kami, kalian selalu ada. Apapun kami, kalian akan selalu memenuhi apa yang kami inginkan. Saya sebagai perwakilan alumni, saya tidak tahu lagi mau berkata apa selain mengucapkan terima kasih dan berjanji berbakti kepada kalian. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih dengan hormat kepada Bapak Rektor Universitas Sriwijaya yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Ardian Saptawan MSc. Kemudian Bapak Dekan Bapak Jaidan Januari MT. Kemudian para wakil dekan, ketua dan sekretaris senat, ketua dan sekretaris jurusan, koordinator program studi, serta tamu orasi ilmiah Bapak Insinyur Paulus Insap Santoso MSc PhD IPU. Dan yang terkhusus dan paling berkesan bagi kami adalah para staf administrasi, staf keuangan, staf kemahasiswaan, dan staf perlengkapan. Di sini saya mau menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur bisa dan sempat kuliah, dan terutama mendapatkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Sriwijaya. Yang saya rasakan selama saya menjadi mahasiswa, ada hal yang tidak saya dapatkan selama saya kuliah, yakni profesionalitas dan keterampilan saya dalam berpikir, mengambil solusi, dan memandang antara dunia pendidikan dan dunia masyarakat, atau kita juga bisa sebut juga penerapan keilmuan.
sambil kerja juga, dan juga saya sambilan untuk mencari ilmu lain. Nah, hal inilah yang kenapa saya mengambil kesimpulan bahwa kesempatan kuliah itu memang sangat berharga bagi saya, dan mungkin teman-teman di sini juga merasakan kayak gitu juga. Karena benar-benar dalam pemahaman seperti literasi dan numerik saya merasa kalau saya itu sudah terlatih bagaimana saya itu menghadapi dunia kerja sebenarnya. Lalu dan juga paling berkesan bagi saya, seminar-seminar yang diadakan biasanya gratis dan bagus. Nah, untuk pesan dan harapan saya pada universitas, kami beberapa tahun ini mau menyampaikan bahwa kami berharap jika alat transportasi kami lebih diperbanyak lagi, karena termasuk kesulitan dalam akses ke sana. Kedua, saya berharap bahwa universitas juga mendukung kami untuk riset yang lebih mapan lagi melalui fakultas-fakultas. Kemudian pesan untuk di lab kami masih ada yang perlu disupport lagi, karena kami ingin sekali menerapkan ilmu kami secara mandiri untuk membantu penelitian ke depannya. Lalu pesan dan harapan untuk teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman masih tetap konsistensi keilmuannya, seperti jangan melenceng daripada topik keilmuan kalian, dan juga jangan disalahgunakan keilmuan kalian dengan membuat hal-hal yang kurang layak sebagai alumni apalagi sarjana kan. Dan yang terakhir, saya mau ngasih kata mutiara yang sangat berkesan bagi saya, mungkin juga bagi para teman-teman. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Jadi di sini semakin saya kerja keras, maka saya semakin tahu bahwa kesempatan dan keberuntungan saya itu saya bisa raih lebih lagi. Dan yang kedua, the difference between who you are, what you gonna be, is what you do. Jadi apapun kamu, mau jadikan siapa kamu itu tergantung apa yang kamu perbuat. Oke, demikian kata sambutan dari saya. Saya Dia Purnamasari sebagai perwakilan dari teman-teman alumni sangat mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf kepada seluruh staf, baik dari staf universitas maupun staf hasil dari fakultas itu sendiri. Kami mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, atau apapun perbuatan yang kurang mengenakan bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan daftar nama alumni baru kepada Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya oleh Dekan, didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Kira sini Pak, 1, 2, 3, skala kita 1, 2, 3. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Hafizan S. Gumai, Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya untuk memimpin doa bagi yang beragama Islam bisa mengikuti saya, dan bagi yang non-Islam bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kehusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Hari ini kami keluarga besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya mengadakan yudisium semua ilmu yang diperoleh pada mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menempuh pendidikan di sini dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga maupun bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, dan doa dan permohonan kami hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Penutupan rapat Senat khusus terbuka oleh Ketua Senat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat Senat khusus terbuka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam acara pelepasan alumni sarjana dan alumni diploma ke-43 tanggal 17 Desember 2019 secara resmi saya tutup.